Selamat pagi. Jadi hari ini kita akan melanjutkan materi kita mengenai ikatan kimia, khususnya untuk materi ikatan kovalen. Yang lalu kita sudah membahas mengenai struktur Lewis, lalu kestabilan suatu unsur, dan ikatan ion. Hari ini kita akan membahas khusus mengenai ikatan kovalen. Jadi pembelajaran hari ini kita akan membahas mengenai ikatan kovalen tunggal, ikatan kovalen rangkap 2, ikatan kovalen rangkap 3, serta ikatan kovalen koordinasi. Untuk memahami materi hari ini, mari kita perhatikan beberapa contoh berikut ini. Ini adalah Cl2, kemudian ini adalah O2, lalu ini adalah N2, dan ini adalah NH4+. Mari perhatikan keempat contoh itu. Setelah kalian melihat 4 contoh itu, apa yang kalian pikirkan? Apa yang menjadi perbedaan keempat contoh tersebut? Untuk bisa menjelaskan lebih jauh, maka perlu kita memahami lebih dahulu apa definisi kovalen itu. Jadi, ikatan kovalen itu adalah ikatan yang terbentuk karena penggunaan bersama pasangan elektron ikatan. Jadi ketika ada penggunaan bersama pasangan elektron ikatan, maka itu disebut ikatan kovalen. Bedakan pada ikatan ion. Kalau ikatan ion itu adalah serah terima elektron. Kemudian yang kedua, ikatan kovalen juga adalah ikatan antara unsur non-logam dan non-logam. Jadi berbeda pada ikatan ion. Kalau ikatan ion adalah logam dan non-logam. Mari kita lihat mengenai ikatan kovalen tunggal. Nah, perhatikan kembali contoh tadi, Cl2 dan H2O. Ya, perhatikan pada Cl2 ini disebut sebagai pasangan elektron bebas, 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 sedangkan inilah pasangan elektron ikatan yang digunakan bersama antara dua Cl ini. Kemudian pada H2O, H yang punya satu elektron, dia dapat stabil ketika dia mengikat satu. Jadinya sesuai dengan kaidah duplet. Sedangkan O punya 6 elektron valensi. Lalu kedua H ini mengapit O. Jadi antara H dan O ini terbentuk sepasang pasangan elektron ikatan. Kemudian antara H dan O ini terbentuk sepasang pasangan elektron ikatan. Jadi apa itu ikatan kovalen tunggal? Jadi ikatan kovalen tunggal adalah ikatan yang terbentuk karena penggunaan bersama sepasang pasangan elektron. Ya, jadi jika ada sepasang pasangan elektron, ini yang disebut sebagai ikatan kovalen tunggal. Yang berikut ikatan kovalen rangkap 2. Nah, perhatikan kembali contoh. Ini adalah O2, kemudian ini adalah CO2. Pada O2 ini pasangan elektron bebas. Pasangan elektron bebas, pasangan elektron bebas, pasangan elektron bebas. Sedangkan ini dua pasang pasangan elektron ikatan. Pada CO2 ini juga sama, ini pasangan elektron bebas, pasangan elektron bebas, pasangan elektron bebas, pasangan elektron bebas. Sedangkan ini dua pasang pasangan elektron ikatan antara C dan O yang ini, dan C dan O ini juga dua pasang pasangan elektron ikatan. Maka pada ikatan kovalen rangkap 2 juga itu ikatan yang terbentuk karena penggunaan bersama dua pasang pasangan elektron. Lalu ikatan kovalen rangkap 3. Perhatikan contoh pada 2. N yang punya 5 elektron valensi, kemudian ini N punya 5 elektron valensi. Untuk stabil, dia harus mengikat 3 elektron. Maka ketika membentuk ikatan dengan N, sesama N, maka butuh 3 pasang pasangan ikatan. Jadi untuk ikatan kovalen rangkap 3 itu adalah ikatan yang terbentuk karena penggunaan bersama 3 pasang pasangan elektron. Kita lanjutkan pada ikatan kovalen koordinasi. Perhatikan contoh NH4+. N yang punya 5 elektron valensi, lihat bulatan merah, dikelilingi oleh 4H. Ada 3H yang punya 1 elektron,
Sedangkan H yang ini, dia tidak punya pasangan, dia tidak punya elektron lagi karena dia adalah H+, sudah melepaskan satu elektronnya, sehingga dia tidak punya elektron lagi. Antara N dan H ini terjadi ikatan kovalen tunggal. N dan H yang ini, itu ikatan kovalen tunggal, N dan H ini juga ikatan kovalen tunggal. Nah, jadi sepasang. Sedangkan antara N dan H yang ini, itu beda karena pasangan elektron ikatan berasal dari N, sedangkan H hanya menggunakan. Jika ada satu unsur yang hanya menggunakan, sedangkan yang lain itu menjadi sumber, maka itu disebut sebagai ikatan kovalen koordinasi. Jadi ikatan koordinasi adalah ikatan yang terbentuk karena satu atom yang sebagai sumber pasangan elektron ikatan dan atom lain hanya menggunakan pasangan elektron ikatan. Ya, jadi pada H ini dia menggunakan, sedangkan N adalah sumbernya. Tetapi tetap digunakan bersama, maka disebut sebagai ikatan kovalen yang koordinasi. Jadi itulah materi kita mengenai ikatan kovalen, kovalen tunggal, rangka 2, rangka 3, dan koordinasi. Terima kasih untuk partisipasinya, boleh memperhatikan materi hari ini. Kemudian tugas kalian adalah lanjutkan untuk mengerjakan latihan pada lembar kerja mahasiswa yang sudah saya berikan, diselesaikan dan dikumpulkan di Google Classroom. Waktunya minggu depan harus selesai. Sekian, sampai jumpa pertemuan berikutnya.